tapi mengklaim bahwa pasti benar kalau Syekh Albani, pasti klaim memang Abu Daud, itu tak boleh. Paham ya? Kenapa? Keduanya ada potensi benar dan salah. Jadi hadisnya Bapak Ibu tak sekedar kata Rasul begini, tapi penilaian sanad dan matan setelah dari masa Rasul sampai sekarang itu juga satu hal yang berbeda. Saya anjurkan di kota-kota, orang yang sudah terlalu banyak makan daging, tak usahlah lagi dibagi sampai 2-3 kilo, cukuplah setengah kilo aja. Ada pula sebagian orang di kota ini, saking kan udah banyaknya daging kolesterol, belum lagi makan daging kambing, baru menengok kambing itu udah naik tensinya. Jadi yang perumahan-perumahan, antarkanlah ke Yayasan Tabung Wakaf Umat melalui Ustadz Al-Nob Dinar, biar disalurkannya ke Bagan Benio, disalurkan ke suku Talang Mama, disalurkan ke suku Akit. Bukan berarti kami bilang Yayasan Tabung Wakaf Umat lalu untuk saya kita kasihlah untuk Ustadz Somad, kurus sekali dia, biar agak gemuk sedikit makan. Nah, saya terus terang kurus ini bukan karena tak makan daging, memang udah takdir saya begini. Dimakan orang miskin itulah daging hari itu. Akhirnya kita makan daging juga ya nak. Iya mak, kata dia. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Alhamdulillah, berdoa orang itu. Ya Allah, orang yang berkurban ini kalau dia belum nikah, jumpakan dengan jodohnya ya Allah. Banyak juga belum nikah. Ya Allah, orang yang berkurban nih ya Allah, kalau dia udah nikah, jadikanlah anaknya soleh dan solehah ya Allah. Orang yang berkurban nih ya Allah, kalau ibu-ibu yang berkurban nih, jangan sampai lakinya dilarikan pelakor ya Allah. Itulah doa orang tua aku makan itu. Doa kita mungkin tak makbul, tapi doa orang ini untuk kita. Boleh jadi doa dia untuk diri dia tak makbul, tapi doa dia untuk kita karena ketulusan lillahi ta'ala. Berapa banyak tembus pintu-pintu langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Sehat Bapak Ustaz dan Ibu Ustazah? Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf agak terlambat sedikit. Baik, kita lanjut dengan kitab akidah. Tadi sudah dimulai oleh Ustaz Hanafi dengan kitab fikih. Kita masuk kepada akidah dengan kitab Aqidatul Awam. Silakan Bapak Ibu buka kitab kita, kitab Aqidatul Awam. Sebagian sudah punya, sebagian mungkin ada yang belum ya. Baik, jadi nanti mudah-mudahan yang belum dapat ada stok insyaallah. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buka kitab Aqidatul Awam ini. Di awal izinkan saya baca matannya, nanti kita masuk kepada syarah. Bapak Ibu bisa lihat di halaman berapa buku itu, Pak? 13. Di halaman 13. Abda bismillahirrahmanirrahim. Ketemu awal nazam itu? Abda bismillahirrahmanirrahim. 14. Bukan yang itu, yang di nazamnya di awal. Oh yang di awal. Yang di awal. Yang panjang. Halaman 6. Iya. Nah, izin saya baca, lalu kita masuk halaman 14. Abda bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات 7 تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فطانة بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرض بغير نقص كخفيف المرض وعصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفاضل الملائكة
والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ ل50 بحكم واجب تفصيل 25 لزم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح هود مع صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب اهتدى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه وخاتم دع غيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل 10 منهم جبريل ميكال إسرافيل إزرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عتيد مالك ورضوان اهتدى 4 من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكم العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضل أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه آمنة الزهرية مرضعته حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو الطيب وطاهر بدين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سرية فأمه مارية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجة و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعدها علي وابناهما سبطان فضلهم جلي فزيناب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات احتذا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلة لقدس يدرى وبعد إسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترض عليه 5 بعد 50 فرض وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 50 بلا امتراء قد فاز صديق بتصديق له وبالعروج الصدق وآفى أهله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة ناظم تلك أحمد المرزوقي من ينتمي للصادق المصدوق والحمد لله والصلاة سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يهتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد استغل أبياتها ميز بعد الجمل تاريخها لي حي غر جمل سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik Bapak Ibu, kita buka di halaman 14 ya? 14. Baru kita masuk di halaman 14. Bismillahirrahmanirrahim muqaddimatun. Dapat? Halaman 14. Bismillahirrahmanirrahim muqaddimatun. Bismillah sudah menjadi tradisi ulama. Kalau mereka membuka kitab, menulis kitab atau memulai pengajian, dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Qala an-nazimu rahimahullahu ta'ala. Qala berkata an-nazimu, orang yang membuat nazam dari kitab ini.
Nazam itu adalah menuliskan ilmu dengan cara bait atau bentuk-bentuk bait syair. Ada dua metode ulama, satu namanya nazam, yang kedua nathar. Nathar itu pakai tha. Nazam seperti yang kita dapat sekarang. Yang kedua nathar. Nathar ini seperti kitab Fathul Qarib yang dibacakan Ustaz Hanafi. Dibuatkan dengan bentuk prosa, dengan narasi yang umum seperti paragraf-paragraf yang ada di buku kita. Tapi kalau nazam seperti yang kita bacakan barusan, dia punya timbangan arud qawafi, sehingga di akhirnya itu punya, kalau di kita itu ada timbangan harus sama di ujung, kemudian ada sampiran dan isi seperti dalam pantun kita. Rahimahullah, ini kalimat doa. Semoga Allah merahmati. Siapa yang dirahmati? Nazim, yang membuat nazam kitab ini. Sehingga Allah adalah fa'ilnya yang merahmati. Yang dimaksudkan dirahmati siapa? Nazim, yang menulis nazam ini. Abda bismillahi warrahmani wabirrahmani daimil ihsani. Abda, saya mulai. Bismillah, dengan nama Allah. Warrahmani, nama Allah yang dia bersifat Ar-Rahman. Wabirrahimi, yang dia juga bersifat Ar-Rahim. Daimil ihsani, ihsan dia, kebaikan dia daim, selalu berkesinambungan, tidak ada akhirnya. Nah, kemudian musannif di sini Imam Al-Marzuki membuat penjelasan masing-masing mufradat yang dipakai di nazam. Artinya setiap kosakata yang dipakai beliau buat penjelasannya. Al-mufradat, mufradat itu bahasa kita vocabulary atau kosakata. Setiap kosakata beliau analisa baru penjelasan secara umum. Allah alamun lidzatil wajibil wujud al-ma'budi bihaqqihi. Alam, nama. Lidzatil wajibil wujud, untuk Allah yang merupakan Tuhan pasti adanya. Al-ma'bud bihaqqin, yang disembah oleh manusia dengan sembahan yang benar. Saya akan jelaskan maksud kalimatnya. Alamun lidzatil wajibil wujud. Wujud itu artinya ada. Al-wujud atau al-mawjud artinya ada. Ada yang wujud itu wajibul wujud, ada mungkinul wujud. Apa makna bahasa kita? Wajib itu pasti adanya. Kalau mungkin, dia bisa ada, bisa tidak. Allah ini adanya pasti, karena dia tak diciptakan oleh apapun. Kalau kita dan selain Allah, adanya bisa ada, bisa tidak. Kenapa? Karena diciptakan oleh Allah. Kalau Allah ciptakan, kita ada. Tak diciptakan, kita tak ada. Alam ini diciptakan Allah, ada. Tak diciptakan, tak ada. Maka semua selain Allah mungkinul wujud. Kenapa? Allah yang ciptakan semuanya. Tapi adanya Allah pasti. Selain Allah, adanya tidak pasti. Dalam ilmu akidah disebut Allah wajibul wujud, selain Allah mungkinul wujud. Bisa ada, bisa tidak ada. Paham nalar ini? Kan kita semua ciptakan Allah kan? Kalau diciptakan, ada. Kalau tak diciptakan, tak ada. Langit, bumi, semua apapun, kalau Allah ciptakan, ada. Tak diciptakan, tak ada. Makanya mungkin semuanya. Bisa ada, bisa tidak. Sudah itu ada kalimat tadi ma'budun bihaqq. Nah, sebelum ke sini. Jadi ketika disebutkan tentang Allah alamun lidzatil mawjud, lidzati wajibil wujud, kata dia. Alam itu nama. Artinya Allah itu adalah satu di antara nama-nama daripada Tuhan yang kita jadikan ibadah. Sehingga Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, kemudian yang lain-lain itu adalah nama dari Tuhan yang kita jadikan Tuhan ibadah kita. Maka Allah itu dia adalah satu di antara wajibul wujud, zat yang pasti adanya, yaitu Tuhan kita.
Kemudian disebutkan ma'budun bihaq. Dia yang disembah yang benar. Kenapa? Kalau kita ikut sejarah kehidupan manusia, kita tonton film, kita baca berbagai artikel, itu orang Buddha menyebut Tuhannya lain lagi. Orang Nasrani Tuhannya lain lagi. Orang animisme, orang pagan Tuhannya lain lagi. Masing-masing mereka menyebut bahwa ini Tuhannya. Tapi semua Tuhan-Tuhan tadi ada yang hak, ada yang tidak. Ilah, Tuhan. Ada di sini Allah, ada di sini selain Allah, ghairullah. Apa saja selain Allah ini tidak berhak untuk disembah. Atau maknanya bukan Tuhan yang benar untuk disembah, tapi Allah adalah Tuhan yang benar untuk disembah. Makanya ada ma'budun bihaq, ada ma'budun bighairi haq. Saya ulang, Allah Tuhan yang benar untuk disembah, selain Allah adalah Tuhan yang tak benar disembah. Kenapa? Karena Allah ini dia adalah wujud yang menjadi wajibul wujud yang menciptakan kita. Selain Allah diciptakan. Sehingga kalau selain Allah diciptakan, dia tak punya kemampuan apapun kecuali kalau Allah kasih kemampuan. Apa bedanya kita dengan dia? Kenapa kita mesti ibadah kepada sesama kita? Makhluk kok ibadah kepada makhluk? Kalau kata iklan, jeruk kok makan jeruk katanya. Mestinya kita ibadah kepada yang menciptakan kita. Kita ibadah kepada yang mampu menghidupkan, mematikan dan memberi rezeki, menjaga dan mengatur kita. Kalau selain kita, sama kedudukannya dengan kita, sama-sama tak berdaya, sama-sama tak mampu. Kalau dia minta kepada Allah, kenapa kita minta kepada dia, tidak kepada Allah? Paham? Makanya ada ma'budun bihaq, ada ma'budun bighairi haq. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang dia berhak untuk disembah, atau Tuhan yang menjadikan, ya Tuhan yang benar untuk kita sembah. Selain Allah adalah pengakuan atau klaim palsu yang tak benar untuk disembah. Lanjut, Ar-Rahman. Ar-Rahmanu Al-Mun'imu. Al-Mun'imu itu yang memberi nikmat. Bijalailin ni'am, dengan nikmat-nikmat yang besar. Artinya nikmatnya ada besar, ada kecil. Ai usuluha, yaitu nikmat-nikmat yang pokok, yang asas, yang dasar. Contoh dikasih nikmat sehat, itu nikmat dasar. Contoh dikasih nikmat iman, itu nikmat dasar. Kal iman, seperti beriman kepada Allah. Wal afiyah, keadaan badan kita afiyah, secara zahir dan batin tidak ada penyakit. Wa rizq, dikasih rizki. Was sam'i, bisa mendengar. Wal basari, bisa untuk melihat. Wa ghairi dzalik, dan selain nikmat-nikmat yang tadi. Tapi kemudian nikmat mata bisa kita lihat untuk pengajian, itu nikmat yang kecil. Yang besarnya apa? Dikasih mata oleh Allah bisa melihat. Ar-Rahim Al-Mun'imu bidaqaiqin ni'am. Al-Mun'im, Allah yang memberi nikmat. Bidaqaiq, dengan nikmat-nikmat yang kecil, nikmat-nikmat yang lebih spesifik, nikmat-nikmat yang lebih detail. Ai furu'uha, yaitu turunan-turunan daripada nikmat yang pertama tadi. Kaziyadatil iman, contoh iman bertambah. Makna iman bertambah itu adalah respon kita dalam menjalankan agama itu meningkat. Ada orang begitu dengar azan langsung dia pengen sholat. Ada orang dengar azan tidak ada respon sama sekali. Ada orang begitu dengar pengajian pengen hadir. Ada orang sudah depan dia pengajian tak pengen ikut sama sekali. Sudah di majelis tak ikut sama sekali. Itu ziyadatul iman. Iman bertambah berkurang, maksudnya respon seorang muslim terhadap agama. Karena iman itu tak mungkin bertambah berkurang. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, semua rukun iman itu tak mungkin bertambah. Kalau bertambah berarti bertambah keyakinan kita. Maka maksud bertambahnya iman adalah respon kita atau bagaimana kita melaksanakan agama, itu yang bisa naik dan turun. Jadi bukan imannya bertambah. Karena kalau iman bertambah berarti ada rukun iman ke-7, ada rukun iman ke-8. Sementara rukun iman cuma ada 6 saja. Lanjut, wa wufurin ni'mah.
Wufur itu Allah sediakan berbagai nikmat untuk kita. Allah kasih rizki, itu nikmat yang asal. Lalu disediakan berbagai bentuk nikmat turunan dari rizki tadi. Bisa nikmat ada kitab, nikmat berjumpa kawan, nikmat dapat snack, nikmat dapat apa saja yang menjadi hal yang menyenangkan kita. Itu adalah bagian dari daqaiqun ni'am. Wa sa'at rizq, rizki yang luas. Dikasih rizki hidup, tapi dikasih rizki luas, hati lebih lapang untuk hidup. Betul. Ibu-ibu bisa berjalan ke sini senang atau tidak? Bisa pakai sepeda? Lebih senang lagi atau tidak? Pakai motor? Pakai mobil? Mobilnya Pajero? Itu kelapangan rezeki makna seperti itu. Sekedar jalan aman urusan, sekedar makan aman urusan. Tapi bisa makan di Bare Solo, bisa makan di sederhana meskipun harganya tak sederhana. Itu adalah kelapangan nikmat. Wa diqqatul aqli, kecerdasan akal. Dikasih akal, alhamdulillah. Tapi dikasih kecerdasan akal sehingga dia bersifat, kalau seandainya ada satu masalah, dia kritisnya tinggi, atau bisa dia menekuni, bahkan dia bisa menjadi pakar dengan akal dia. Itu nikmat yang lebih besar atau nikmat yang lebih spesifik. Wahiddatis sam'i, tajam dalam mendengar. Orang punya telinga, tapi tak semua telinga bisa mendengar. Tapi ada orang punya telinga, pendengarannya tajam, bersih, nyaring. Lalu wadiqqatil basari, kemampuan melihatnya tajam. Ibu-ibu yang nyandar kalau baca papan jelas, Bu? Jelas. Ada orang duduk di sini pun tak jelas. Ya kan? Mata sama punya, tapi tajam dan tidaknya itu adalah dengan rahim Allah. Paham maksud saya? Jadi Allah kasih nikmat, ada Rahman, ada Rahim. Makanya ketika sholat kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak hanya Bismillah saja, Bismillahirrahman saja, tapi keduanya kita baca. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjut, para ulama ketika menyebutkan membaca kitab atau taharah atau makan, nampak penghapus? Ada tadi? Oh ya, baik, terima kasih. Mohon maaf. Kalau olar udah contoh tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ibu-ibu makan, bapak-bapak makan, sunnahnya baca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim? Paham pertanyaan saya? Satu, baca bismillah. Yang satu lagi, bismillahirrahmanirrahim. Ini ada beda atau tidak? Apa bedanya? Ada sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di atas tak ada, cuma sampai di sini. Kira-kira mana yang sunnah di antara keduanya? Mana yang sunnah keduanya? Yang sunnah yang mana? Karena kata Nabi, ya gulam, nah kalau makan kul bismillah atau samillah, sebutlah nama Allah. Lalu kira-kira yang sunnah yang mana? Bismillah. Tapi kalau bapak ibu baca Quran, di awalnya bismillahirrahmanirrahim setiap surat, kecuali surat Taubah. Yang sunnah yang mana sebenarnya? Keduanya sunnah. Kata Imam Nawawi, baca bismillah cukup, tapi bismillahirrahmanirrahim sempurna. Jadi kalau kita berwudu mulai dengan bismillah cukup, bismillahirrahmanirrahim sempurna. Makan mulai dengan bismillah cukup, tapi bismillahirrahmanirrahim sempurna. Itu buktinya setiap baca Quran di awalnya pasti bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Daimil ihsani, daim itu selamanya atau berketerusan. Al ihsan berbuat baik.
Apa kata muallif penjelasan maksud kalimat daimul ihsan itu? Mutataba'ul i'ta'i wal in'ami min ghairi inqita'. Mutataba', berketerusan, berkelanjutan. Al-i'ta' pemberian, al-in'am memberi nikmat, min ghairi inqita', tanpa terputus. Mutataba', berkelanjutan, berketerusan. Setelah dikasih, kasih lagi. Setelah dikasih, kasih lagi. Sudah dikasih, terus dikasih. Al-i'ta' memberi, al-in'am mengasihi nikmat. Min ghairi inqita', tanpa. Min ghairi itu tanpa bahasa kita. Inqita' tak terputus. Tanpa terputus dia ngasih. Dari pagi tadi ada nikmat yang terputus kita miliki. Sehat terus ya? Ada sempat sakit 5 menit tadi? Ada sempat tak bisa melihat 3 detik tadi? Lihat terus, sehat terus, ingin bicara bisa bicara. Itu daimul ihsan, pemberian dia yang merupakan kebaikan berkelanjutan. Nah, baru di sini apa sih maksud dari dua kata yang di dalam bait tadi, atau dua masing-masing kalimat yang ada dalam bait satu bait tadi? Asy-syarhu, syarah, penjelasan dari nazam tadi. Abda'u fi ta'lifi hadhil manzumata aqidatul awam bil basmalati. Abda'u, saya memulai. Siapa maksudkan saya memulai itu? Imam Al-Marzuki yang menulis kitab ini. Fi ta'lifi, dalam menyusun hadhil manzumah, nazam-nazam ini yang kita baca tadi. Itu namanya nazam, atau syair-syair dalam ilmu akidah ini. Aqidatul awam, nazam dalam aqidatul awam ini bil basmalah, dengan membaca bismillah, atau di kitab dengan menuliskan bismillah. Musta'inan billahi, saya seraya minta tolong kepada Allah. Artinya beliau tulis kitab ini dengan baca bismillah, berharap dengan bismillah tadi dia minta tolong kepada Allah. Alladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai'in, yang rahmatnya wasi'at, luas, mencakup kulla syai'in, segala sesuatu. Yang rahmat yang sangat luas rahmatnya sehingga mencakup segala sesuatu. Bisa juga begitu. Wasi'at, luas. Rahmatuhu, rahmat dia. Kulla syai'in, mencakup segala sesuatu. Wa tataba'a i'ta'uhu wa in'amuhu min ghairi inqita'in wa lansirami. Wa tataba', berkelanjutan, berketerusan. I'ta'uhu, pemberian dia. Wa in'amuhu, dan nikmat yang dia karuniakan. Min ghairi, tanpa. Inqita'i, terputus. Walansirami, tanpa habis. Jadi dia kasih nikmat pada kita dengan segala nikmat yang terus berkelanjutan, berkesinambungan. Telah selesai satu nikmat terus, bahkan tak ada jeda, dikasih terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang bilang hari ini saya tak ada rezeki, dia tak paham apa yang dimaksud dengan rezeki. Kalau dia bilang hari ini saya tak dapat uang, bisa. Tapi kalau saya tak dapat rezeki hari ini, maka dia salah dalam memahami apa yang dimaksud dengan uang, apa yang dimaksud dengan rezeki. Uang bukan rezeki, tapi uang bagian dari rezeki. Sehat, rezeki. Dapat pasangan hidup, rezeki. Dapat anak, rezeki. Hati lapang, rezeki juga. Pemberian dari Allah semuanya. Jadi muallif dia menulis kitab dengan memulai dengan bismillah. Tujuannya apa? Dia pengen berharap li ajli isti'anah. Dia berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada dia dengan pertolongan yang merupakan pemberian-pemberian dia, tak pernah terputus, tak pernah ada henti, dan tidak ada jeda pemberian-pemberian dia. Kenapa begitu? Karena kalau beliau menulis, seandainya nanti jeda nikmat Allah, terputus nikmat Allah, mungkin tak selesai. Atau boleh jadi di tengah jalan dia beralih, dia menyimpang, dia sesat. Tapi kalau Allah berikan nikmat yang terus berkesinambungan,
Allah jaga beliau, Allah arahkan beliau, Allah pandu beliau. Kalau sempat salah, dibenarkan. Itu maksudnya. Minta tolong pada Allah agar ketika mulai menulis sampai akhir ini dijaga tetap lurus dan dia bermanfaat untuk umat. Bapak Ibu, asal lurus kita berbuat jalan terus. Apa kata orang tak usah didengarkan. Kenapa? Karena kalau kita ini dengar kata orang, mungkin tak akan pernah bisa hidup gitu. Pergi pengajian bisa salah kata orang. Tak pergi pengajian kata yang lain salah pula. Sehingga kita ini bingung mau pengajian atau tidak nih. Iya Bu. Pengajian salah enggak Bu? Enggak salah. Ada enggak yang menyalahkan? Makanya pergi pengajian salah, tak pengajian salah juga. Yang benar mana? Sehingga kita itu asal lurus, jalan terus. Nah, makanya ada anekdot anak dengan bapak berjalan, lalu ada keledai. Ketika naik keledai keduanya, kata orang kampung, katakan kita di jamaah Masjid Al-Ikhlas, itu bapak dan anak itu tidak sayang dengan keledai. Berdua naik keledai yang kecil. Kata anak dengan bapak, nak, ini orang komen kita, dibilang kita tidak punya pri kehewanan. Engkau naik, aku di bawah. Aku jalan. Lewat sikit di sana, apa kata orang sana? Itu anak kurang ajar. Bapaknya sudah berumur, dia masih muda, dia jalan, bapaknya jalan, dia naik di atas. Apa kata bapak dan anak? Nak, orang komen, engkau di atas, aku di bawah, salah. Sekarang coba engkau di bawah, aku di atas. Keluar jalan dari Tengku Mahmud, masuk jalan Sri Indra. Sampai di sana apa kata orang? Kita tengok orang tua, sudahlah dia lama hidup, sudahlah dia kuat, anaknya masih kecil, dia enak-enak di atas keledai, anaknya suruh berjalan. Naik berdua salah, naik anak salah, naik bapak salah. Apa lagi yang benar? Dinaikkanlah keledai ke atas punggung mereka berdua. Makin salah lah kata orang. Orang tu dungu betul kata orang. Orang keledai untuk kita naik, ini keledai naik ke atas dia. Sehingga 4 model tadi itu, kalaulah ada model kelima, mungkin akan ada yang komen salah juga. Ada model ke-6 salah juga. Ada model ke-7 salah juga. Makanya kita asal lurus, jalannya terus. Apa kata orang? Biarlah. Bila perlu, Bapak Ibu misalnya sedang buat program, mudah-mudahan berhasil, doakan berhasil dan doakan orang tadi hidup. Supaya ketika Bapak Ibu berhasil, panggil dia. Sini. Biar dia tengok, ah ini hasilku belajar. Kapan perlu ajarkan dia baca kitab nanti. Paham maksud saya? Biar dia ketika lihat Bapak Ibu atau ngajarkan dia baca kitab, bangkit asam urat dia, bangkit kolesterol dia. Sudah itu mati dia gara-gara itu. Jadi maksud saya, kita kalau hidup ini asal telinga tipis dengar terus kata orang, tak bisa hidup itu. Maka usahakan asal lurus jalan terus. Saya lanjut. Kenapa beliau memulai dengan bismillah ini? Dalilnya ada sebenarnya. Satu, iqtidaan bil kitabil azizi tartiban la nuzulan. Kalau kita tengok dari segi penulisan Al-Quran secara runut, itu tengok mulainya dengan apa? Semuanya dengan bismillah, kecuali surat At-Taubah. Jadi beliau menulis kitab dengan bismillah ini pertama berharap pertolongan Allah. Dan berharap pertolongan Allah itu dalilnya ada. Dari mana? Satu, mengikut, iktidak itu mengikut, mencontoh Alkitab, Al-Quran, Al-Aziz yang mulia. Tertiban dari segi urutan menuliskan surat, menuliskan urutan ayat, la nuzulan, bukan dari segi tertib turun. Karena bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama turun. Kalau pertama turun, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua, amalan bima jaa 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Beramal dengan sunnah Nabi. Apa bunyi sunnah Nabi itu? Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Ada sebagian redaksi
fahuwa ajzam. Ada sebagian redaksi fahuwa abtar. Itu maknanya sama. Kullu amrin, segala apapun perkara, segala apapun yang dibuat, dzibalin, dia diberikan perhatian oleh syariat, dianggap penting oleh syariat, la yubda, tapi tidak dimulai. Memulai pekerjaan tadi, memulai ucapan tadi, bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta', maka amalan baik yang kita buat tadi, dia adalah terpotong dari rahmat Allah, terpotong dari keberkahan Allah. Dia baik tapi tak melahirkan kebaikan yang lain. Dia bagus tapi sekedar bagus di situ saja, tak memunculkan keberkahan. Keberkahan itu apa? Ziyadatul khair, muncul kebaikan yang lain. Nanti dia sekedar baik saja, cukup di situ. Tapi kalau dia barokah, kitab ini bagus, kitab ini baik, ketika dipelajari orang, orang dapat pula ilmu. Ketika dipelajari orang, manfaat pula bagi orang. Ketika dipelajari orang, dia bisa pula mengajarkan pada orang lain. Maka beliau berharap kitab ini tak sekadar dia kertas yang tertulis dengan isi ilmu, selesai di situ. Dia benar tak salah, bukan begitu. Tapi dia ingin keberkahannya atau kebaikannya berkesinambungan, tak ada ujungnya. Lalu alasannya, kata beliau kemudian, rawahul khatib, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi an Abi Hurairah, sanadnya jika dirunut ke atas berasal dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah ridhai beliau, marfu'an, bersambung sanad hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ada disebutkan marfu' berarti sanad hadis ini bersambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aina kisu wa qalilul khairi wal barakah. Makna aqta' tadi, makna ajzam, makna abtar tadi, yaitu naqisu, kurang, yang berkurang, wa qalilul khairi, dan yang sedikit kebaikan, wal barakah, dan keberkahan. Jadi setiap hal yang baik kita buat, dia kurang keberkahannya, kurang kebaikannya, kurang kesinambung kebaikannya. Itu maksudnya. Jadi kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, yang kita buat benar, dari yang anggap ini makanan, kita baca bismillahirrahmanirrahim, ini halal, ini benar. Tapi ketika kita baca bismillahirrahmanirrahim, dia jadi tenaga di badan kita. Tenaga ini pula dipakai untuk pengajian, dipakai untuk salat, dipakai untuk bersilaturahim, dipakai untuk yang baik-baik. Maka bertambah kebaikannya. Wa thalithan, dalilnya, kenapa mulai dengan bismillah? Dalil ketiga, ta'asiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sama dengan kalimat uswatun hasanah. Uswah, ta'asi itu bertauladan bin Nabi, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu yaftatihu kutubahu wa rusulahu wa rasailahu bil basmalah. Karena Rasul ketika menulis kitab-kitab, menulis surat-surat, kitab-kitab artinya kumpulan dari pesan Nabi yang nanti dibawa oleh sahabat menjadi pegangan sahabat, atau surat-surat yang dikirim ke Raja Kisra, ke Raja Muqawqis, ke berbagai raja-raja yang ada di zaman Nabi hidup. Nabi mendakwahkan Islam pada mereka. Itu ditulis pertama di awalnya bismillahirrahmanirrahim. Kepada Heraklius, dia tidak muslim, tapi ditulis bismillah pertama. Muqawqis, Raja Mesir, pertama ditulis dengan bismillah, baru isinya bahwa Nabi mengajak mereka kepada Islam. Kama jaa fi kitabihi sallallahu alaihi wasallam ila Herakla wa ghairihi, seperti yang terdapat di dalam surat Nabi kepada Raja Heraklius dan raja-raja yang lain. Ini kalau Bapak Ibu belajar baca kitab Sahih Bukhari, itu akan berjumpa. Di situ ada tentang surat Nabi pada Heraklius. Dan di antara isinya pertama buka dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kenapa Imam Al-Marzuki menulis kitab dengan bismillah di awalnya? Dalilnya ada 3. Satu, apa tadi? Tauladan Al-Quran, ya kan?
Semua ayat Al-Quran, surat Al-Quran dimulai dengan Bismillah. Yang kedua, ada redaksi sunnah Nabi atau hadis qauli. Hadis qauli. Yang ketiga, perbuatan Nabi langsung, atau kita sebut dengan hadis fi'li. Jadi kuat dasarnya. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka Bapak Ibu, kalau nanti menulis buku panduan untuk anak-anak belajar misalnya, buat modul misalnya, kan mungkin kita buat ketika Ramadan ada buku panduan atau ada modul. Mulailah membuatnya dengan Bismillah, baru masuk pada isinya. Agar apa? Allah berikan keberkahan yang banyak, kebaikan yang banyak. Allah berikan berbagai kelebihan dan karunia yang dia tak terputus. Dalilnya apa? Satu, tauladan Al-Quran. Contoh setiap awal surat Bismillahirrahmanirrahim. Dua, hadis Nabi yang kita baca tadi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' fahuwa ajzam fahuwa abtar. Abtar itu sama dengan inna a'tainakal, di ujungnya inna syani'aka huwal abtar. Sama dengan itu. Paham di sini ya Bapak Ibu? Jadi beliau menulis Bismillah itu dengan 3 argumentasi. Begitu para ulama itu. Artinya kitab para ulama ini kalau kita bedah, kita preteli, itu akan kita jumpai sebuah cara berfikir yang sangat hebat. Contoh ini, dalil beliau, argumen beliau, kita tak pernah menyangka Bismillahirrahmanirrahim yang diletakkan di awal setiap surat itu ternyata bisa jadi dalil. Tadinya kita tak berpikir, kenapa sih ditaruh Bismillah di situ? Beliau sampai akal beliau ke situ. Maka Bapak Ibu mesti kita akui likulli syai'in maziyah. Setiap segala sesuatu ada kelebihan. Setiap orang ada kelebihan. Kita setiap saat baca Quran dimulai dengan Bismillah, tapi tak pernah terpikir, oh ini dalilnya. Beliau sampai ke situ. Itulah namanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menyikapi qada dan qadar, setiap pemberian Allah itu mesti bagi seorang muslim. Kalau tidak, hidupnya akan sempit, hidupnya tak akan bahagia, hidupnya akan selalu dengan marah, dengan kesal, dan menganggap Allah tidak adil, menganggap Allah bersikap tidak sama antara satu hamba dengan hamba yang lain. Tapi kalau dia mudah menerima setiap pemberian Allah, maka apapun yang Allah beri, dia syukuri. Kita dikasih Allah akal besar atau akal kecil, itu pemberian Allah. Mau kita tolak gimana? Pemberiannya sudah begitu. Dan tidak ada yang memberi selain dia. Ada orang diberikan nikmat lapang, kita nikmat sempit saat ini. Mau marah gimana? Yang ngasih nikmat bukan dia, tapi yang ngasih nikmat dia dan kita sama. Sehingga tak boleh seorang muslim itu hasad. Apa gunanya hasad? Kita mau hasad ke orang, tidak menambah untuk kita, tak mengurangi untuk dia. Betul? Hanya menyebabkan hati kita sempit sendiri, sakit sendiri. Sudah itu yang kedua, selain keyakinan kita masalah, lisan kita bisa menyakiti orang. Mungkin bergunjing, mungkin berdusta, mungkin memfitnah, dan berbagai hal yang keluar dari lisan yang tak patut secara syariat. Baik, sebelum saya lanjut kepada bait berikut, ada pertanyaan Bapak Ibu. Silakan. Nah, kalau tidak kita jeda dulu. Saya khawatir nanti dilanjut terus panas mesin tuh. Kalau panas mesin tuh tak bisa lagi digas. Nah, error dia sedikit nanti. Tapi kalau dia ada jeda, insya Allah ada ininya, tenaganya untuk lanjut. Silakan Bapak Ibu, dibaca dulu yang tadi saya jelaskan. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan. Kalau ada butuh penjelasan lebih, kita jelaskan lagi. Silakan Pak. Kata Bismillahirrahmanirrahim selalu lazim kita ucapkan itu. Tetapi kalau setelah Ustaz jelaskan tadi yang Ustaz yang menuliskan Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim, dia ada muncul bilang kepada Allah itu bersambung. Itu bagaimana supaya bisa jadi itu? Bersambung maksudnya gimana Pak? Kalimat Allah itu di dalam diri kita itu. Dan kadang hanya kata-kata aja Bismillahirrahmanirrahim. Hanya gitu aja. Tidak. Gimana zikir itu biar masuk ke hati? Zikir biar masuk ke hati itu, di antaranya caranya adalah mesti ada guru zikir. Sehingga ilmu ini mesti ada sanad semuanya.
ada guru zikir. Itulah orang-orang, pernah nengok orang Sulu, orang tasawuf itu, orang tarikat. Itu mereka berzikir itu macam nikmat betul. Seberapapun menyebut tak bosan, tak jemu mereka. Kenapa? Mereka semakin lama justru merasakan semakin nikmat. Dari mana dapat itu? Ada guru yang ngajarkan. Yang kedua, ada kebiasaan yang mereka buat, sehingga mereka punya target. Kita zikir kadang 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar, terakhir 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu pun banyak diskonnya. Kadang cuma 20, kadang cuma 15. Jadi itu mesti ini, Pak. Ada riyadhahnya, latihannya. Dan ada guru yang membimbing. Kalau tidak akan pernah merasakan nikmatnya itu. Sehingga kalau Bapak Ibu bisa mengikuti guru zikir yang membukakan hati untuk berzikir, itu nikmat sekali zikir itu. Makanya ada istilah talqin zikir atau ada ijazah zikir. Gitu, Pak. Biasanya begitu. Para sahabat itu semuanya Rasul yang mengajarkan mereka. Begitu juga ke bawah. Cukup, Pak. Nah, jangan panjang waktu di situ, Pak. Wah, yang orang nangkap nanti. Saya lanjut ya. Halaman 16 berarti. Qala an-nazimu rahimahullah. Kita baca nazam yang kedua, bait yang kedua. Qala berkata an-nazim Imam Al-Marzuki yang membuat nazam kitab Aqidatul Awam ini, rahimahullahu taala, semoga dirahmati akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya? Berkata pembuat nazam, semoga Allah rahmati beliau. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Ini kita lihat terjemahan al-mufradat. Al-mufradat kosakata masing-masing kalimat. Alhamdu lughatan. Kalimat alhamdu itu lughatan secara bahasa Arab, ats-tsana'u bil lisani, pujian yang diucapkan dengan lisan kita, dengan mulut kita. Alal jamili, terhadap sesuatu yang bagus, terhadap sesuatu yang elok, terhadap sesuatu yang baik, terhadap sesuatu yang mantap. Al-ikhtiyari, bersifat ikhtiar. Kita memang spontan mengucapkannya, bukan karena paksaan, desakan, bukan karena tekanan. Bacalah alhamdulillah, bukan. Tapi memang ketika dapat nikmat, menyadari ini adalah sebuah kelebihan, menyadari ini sebuah kemuliaan, menyadari ini adalah sebuah kemuliaan, pemberian yang datang dari Allah, lalu kita terlontar dari lisan kita alhamdulillah. Ma'ajihatit ta'zim, ketika kita membaca tadi ma'ajihatit ta'zim, dengan tujuan mengagungkan. Jadi kita baca alhamdulillah tadi memuji Allah atas kebaikan-kebaikan yang kita nampak dengan cara sukarela, tujuannya mengagungkan Allah. Sawa'un kana fi muqabalati ni'matin am la, baik ketika merespon sebuah nikmat atau tidak. Boleh jadi kita tidak memandang nikmat, tetapi kita mungkin selamat dari bala. Contoh, ada orang bisa kelapa. Kita kan sering hujan dan sering angin sekarang. Pas orang lewat jatuh kelapa, kena kepala dia. Pas kita lewat, padahal langsung belakang samping dia, dia kena, kita tak kena. Sehingga alhamdulillah. Kan tak dapat nikmat kan? Cuma terhindar dari bala. Ada yang menarik, saya tengok iklan di Facebook itu. Ada nenek-nenek, dia waktu itu payung dia ditiup angin sehingga jatuh agak jauh dari dia. Begitu dia mau mengambil, karena dia nenek, mohon maaf, nenek ini kan badannya besar, berat untuk mengangkat, sehingga dia berpikir anak muda dekat dia itu akan mengambilkan payung bantu dia. Tapi sudah tunggu berapa saat, tak ada respon anak tadi. Anak tadi masa bodoh aja, sehingga dia berpikir untuk ngambil. Begitu dia mengambil payung tadi, jatuhlah benda berat ke tempat dia duduk, patahlah tempat duduk tadi, dia selamat. Satu sisi, coba tengok dongkolnya, tengok anak muda tadi. Ini anak ni tak diajari adab oleh orang tua dia, tak tahu dia susahnya orang tua. Di hati dia pertama, tapi begitu setelah dia ngambil, bergerak dari kursi, lalu jatuh benda dan rusak kursi tadi, apa kata dia?
alhamdulillah anak ini dia cuek dengan apa yang terjadi dengan saya. Kalau dia ambilkan tadi, benda tadi saya dapat, tapi saya mati ditimpa benda berat tadi. Kira-kira Bapak Ibu yang salah anak tadi atau kita yang salah bersikap? Itulah bahayanya buruk sangka itu. Ngerti? Buruk sangka, kita dah sempit duluan. Padahal boleh jadi dari yang kita buruk di depan kita yang nampak oleh kita itu ada hikmah atau ada yang baik di balik itu. Kalau kita baik sangka, apapun depan kita baik atau buruk, kita menghadapinya dengan hati lapang, dengan pandangan hormat, dengan pandangan sama. Tapi kalau sudah buruk sangka, boleh jadi orang yang akan datang ke kita itu adalah penyebab banyak kebaikan. Tapi karena sudah buruk sangka dulu, kita sudah blok duluan, akhirnya tak dapat kebaikan-kebaikan. Contoh yang tadi itu, sederhana saja. Dia bergerak, selamat. Tak bergerak, mati. Padahal tadi sudah dongkol tuh. Ini anak payah pakai baju sekolah aja, tak ngerti dengan kesusahan orang tua. Yang repotnya anak tuh nyanyi-nyanyi, makan es krim lagi. Artinya anak tadi bukan sedang belajar, bukan sedang susah. Memang macam anak cuek, tidak punya perhatian terhadap orang lain. Tapi di awal dia dongkol, setelah itu bersyukur dia. Paham Bapak Ibu? Nah, maka kadang-kadang kita memuji Allah, dihindarkan dari musibah, dihindarkan sesuatu yang tak baik yang terjadi dalam hidup kita. Ada yang PNS di sini? Ada yang PNS. Dulu ketika ada sebagian kita tes masuk PNS, tak lulus, marah dia, kesal dia, atau merasa dunia sudah berakhir saja. Rupanya dia tak PNS. Setelah itu orang tuanya entah apa rezeki yang terbuka, orang tuanya dapat lahan sawit, disuruh nak, ini ada sawit, kelolalah. Tanpa terasa lahan sawit ini 5 hektar anggap, apa lagi 50 hektar, 5 hektar misalnya, dia rajin kelola, tiap hari dia kelola, pokoknya terawatlah. Pas musim sawit, musim berbuah, harganya 4.000 pula. Ini mudah-mudahan terjadi, meskipun 2050. Sekarang sawit 1.800, sudah sekarang? Hampir 2.000, anggaplah 4.000 waktu itu. Apa kata dia? Coba kalau saya jadi PNS dulu, tak dapat saya uang segini setiap bulan, kata dia. Sering kita begitu? Makanya kita sering, begitu terjadi sesuatu depan kita, tak baik dari kita, langsung kita marah. Padahal boleh jadi, itu tak baik cuma sesaat, tak baik cuma sebentar. Di balik itu Allah berikan banyak kebaikan yang dia tak pernah diduga oleh kita. Sehingga Bapak Ibu, hidup ini nikmati setiap apapun yang Allah berikan kepada kita. Jangan mudah marah. Ada yang berpikir, ngapainlah kami tinggal di Palas nih, jauh-jauh dari Pekanbaru. Orang Pekanbaru mungkin anggap kami orang luar kota. Pernah pikir gitu? Nah, tapi sekarang mulai jadi bersyukur, untung tinggal di Palas. Bisa saya ikut pengajian di sini. Kalau tinggal kota Pekanbaru mungkin tak pernah saya dapat pengajian begini. Betul Pak Ibu? Makanya nikmat Allah berikan itu, kita barangkali sekilas nampaknya masalah, tapi boleh jadi di balik masalah dalam pandangan kita banyak kebaikan di balik itu. Saya lanjut. Wa syar'an, menurut syariat. Artinya alhamdulillah yang diinginkan syariat, alhamdulillah yang dimaksudkan oleh syariat, fi'lun, perbuatan kita. Yunbi'u an ta'zimil mun'im, muncul dari atau berasal dari an ta'zim, keinginan untuk memuliakan al-mun'im, pemberi nikmat, bisababi kaunihi mun'ima, karena sebab dia yang memberi nikmat, walau ala ghairil hamidi, meskipun nikmat itu tak diberikan kepada yang memuji. Hanya Allah sebagai pemberi nikmat, kita akui dia sebagai pemberi nikmat, kita sudah mengagungkan Allah. Meskipun nikmat itu tidak kepada kita saat ini. Wa sawa'un kana al-fi'lu dzikran bil lisan. Sama halnya perbuatan kita mengagungkan Allah tadi, dzikran bil lisan, berbentuk zikir dengan lisan. Au mahabbatan bil janan, atau mahabbah dengan perbuatan badan kita. Au amalan bil arkan. Mahabbah bil janan itu bisa diartikan mahabbah dengan hati kita.
Aw amalan bil arkan, atau berbentuk perbuatan dengan organ badan kita. Mau sholat, atau mau menggunakan badan ini untuk berbagai hal yang taat, untuk haji, untuk menolong orang. Itu adalah yang dimaksudkan dengan alhamdulillah di sini. Kalimat hamdu itu. Saya ulang, fi'lun, perbuatan, yumbi'u, yang berasal dari dalam diri kita, an ta'zimi, untuk tujuan mengazimkan, al-mun'imu, Allah sebagai pemberi nikmat, bisababi kaunihi mun'ima, hanya karena Allah itu sebagai pemberi nikmat. Walau ala ghairil hamidi, meskipun nikmat diberikan bukan kepada orang yang memuji. Jadi kan nikmat Allah berikan bukan kepada kita, tapi kepada orang sekitar kita. Tapi kita memuji Allah. Wa sawa'un kana al-fi'lu dzikran bil lisan, baik perbuatan itu berbentuk zikir dengan lisan, au mahabbatan bil janan, atau mahabbah dengan hati kita, au amalan bil arkan, atau perbuatan dengan badan kita. Perbuatan dengan badan digunakan untuk sholat, itu perbuatan dengan badan. Digunakan untuk haji, digunakan badan kita untuk puasa. Lanjut. Al-qadimi, makna al-qadim, al-mawjudul ladzi laisa liwujudihi ibtida, wal mawjudul ladzi lam yazal. Makna al-qadim, al-mawjud, Allah zat yang ada, yang alladzi, yang laisa, tidak ada, liwujudihi, tidak, untuk sebab wujud dia permulaan. Kenapa? Dia tidak dicipta. Kalau dia dicipta maka ada awalnya. Dia tak dicipta oleh apapun, maka tak ada awalnya. Kalau yang lain karena dicipta ada awalnya. Contoh mudah, kita karena dilahirkan orang tua, ada masa kita lahir. Sejak lahir itu wujud pertama kita di dunia ini. Sejak ada dalam rahim orang tua, itulah pertama wujud kita sebagai orang atau sebagai manusia. Sementara Allah, dia tak diciptakan, maka tak ada awalnya. Selain Allah, ada awalnya. Kapan awalnya? Sejak Allah ciptakan. Selain Allah, tak ada awalnya. Kenapa? Tak ada yang menciptakan Allah. Selain Allah, pasti diciptakan oleh Allah. Wal mawjudul ladzi lam yazal, dan wujud Allah tadi zat yang wujudnya tidak ada akhir dari wujudnya. Kalau kita ada akhir, maka di antara beda makhluk dengan Allah, Allah itu tak ada awal, tak ada akhir. Kalau kita awalnya ada, akhirnya ada. Kalau ditanya Bapak Ibu, matinya mau besok atau lusa? Kira-kira lah, kita tengoklah sejak tanggal lahir sampai sekarang, akan mati besok atau lusa nih? Besok Pak. Saya jangan besok lah Pak. Tak bisa ngajar lagi bulan depan. Jadi kalau kita pasti akan mati. Mau besok, mau lusa, mau hari ini, mau kapan saja, pasti mati. Dia tak ada akhirnya. Kalau dia ada akhirnya, siapa Tuhan setelah dia mati nanti? Ngerti? Kalau seandainya dia mati kita sekarang, nanti akan hidup lagi di alam barzakh. Siapa yang ngasih nikmat di alam barzakh? Dibangkitkan lagi nanti, sehingga kita hidup di akhirat. Akan ada pada mahsyar, dihisab, masuk surga, masuk neraka. Siapa yang kasih nikmat? Siapa yang kasih azab? Kalau dia mati, maka Allah itu pasti Tuhan yang dia tak ada akhirnya. Dia tak ada awal, tak ada akhir. Apa makna tak ada awal? Tak ada yang menciptakan dia. Apa makna tak ada akhir? Tak ada yang mengakhiri kehidupan dia. Tapi dia yang mengawalkan segala sesuatu dan mengakhirkan segala sesuatu. Apa maknanya? Segala sesuatu wujud awalnya karena dia ciptakan. Segala sesuatu ada akhirnya karena dia habiskan masa untuk orang, semua makhluk yang diciptakannya. Al-awwal itu maksudnya qabla kulli syai'in bila bidayah. Al-awwalu, dia yang awal. Apa artinya? Qabla kulli syai'in, wujud dia sebelum segala sesuatu ada. Bila bidayah, tanpa ada permulaan. Al-akhiri ba'da kulli syai'in bila nihayah, dia tetap ada setelah segala sesuatu punah, segala sesuatu habis, segala sesuatu mati, segala sesuatu rusak. Dia tidak ada akhirnya. Al-baqi, ad-daimul ladzi la yazul. Ad-daim, yang selamanya ada, la yazul,
tidak akan pernah tidak ada. Bila tahawuli, maknanya bila taghayyuri, dia tak berubah-ubah. Dulu dia tidak di atas langit, sekarang sama. Dulu tidak di atas aras, sekarang sama. Dulu tak punya anak, sekarang sama. Dulu tak punya istri, sekarang sama. Dulu tak punya orang tua, sekarang gitu juga. Dulu ngasih nikmat, sekarang ngasih nikmat juga. Tak berubah-ubah. Kalau kita jumpa dengan kawan, nampak dia senyum kita, oh senang kita membalas dia. Berubah senyum dia, apalah salah aku dengan dia ya. Kemarin dengan senyum, sekarang macam ada salah jawab dengan dia. Sehingga mulailah hati ini berkata-kata. Padahal bukan dia tak senyum dengan awak. Ketika nengok awak tu macam dia nengok orang lain. Sebab ketika itu pikiran sedang fokus kepada yang lain. Kan ada orang kalau sudah fokus pada sesuatu, yang lain tu dia tak terlalu bisa fokus dia. Sehingga dia nengok macam awak, tapi bukan awak yang nampak oleh dia. Pikirannya yang ada di situ. Maka awak memang depan dia, tapi dia tak nampak awak sebenarnya. Yang ada adalah pikiran dia. Maka kita sudah buruk sangka pada orang. Padahal sebenarnya dia tak marahkan dengan awak. Dia cuma karena sedang sibuk dengan yang dia fokuskan, tak terasa ada awak di situ. Sehingga dia tak senyum macam biasa. Awak sudah langsung marah, langsung kesal. Apalah salah kawan ni. Padahal dulu asalkan sekolah berdua berangkat dengan dia. Tak berangkat dia, tak berangkat awak. Macam-macam pikiran. Itu bahayanya buruk sangka tu. Banyak je salah. Padahal belum tentu ada yang salah. Boleh jadi awak cuma yang salah, yang lain tak ada yang salah. Yang salah itu sesuatunya cuma awak, tapi semuanya jadi salah gara-gara awak. Paham Bapak Ibu? Saya lanjut. Jadi Allah itu tak berubah-ubah. Bahwa tafsirun lil baqi. Kalimat bila taghayyuri, kalimat bila tahawuli, ini tafsir dari kalimat sebelumnya al-baqi. Bahwa maksud dari al-baqi itu adalah bahwa Allah itu sejak awal seperti apa dia, selama-lamanya begitu, tak berubah-ubah. Syarah, penjelasan. Tadi kan baru penjelasan maksud kata-kata atau terjemahan dari kata-kata yang digunakan dalam nazam. Sekarang apa sih maksud beliau dari nazam tadi? Wa abda'u aidan idafiyan fi ta'lifi hadhihi al-manzumata bilhamdillahu wa abda, dan aku mulai juga, dan aku mulai aidan juga, idafiyan ditambahkan dengan yang sebelumnya, ditambahkan dengan permulaan sebelumnya, fi ta'lifi hadhil manzumah, dalam menyusun nazam ini, bilhamdi lahu, dengan pujian lahu kepada Allah. Maknanya beliau ingin mengatakan falhamdulillah qadimil awwali sampai akhir itu, beliau ingin mengatakan bahwa kitab ini juga saya mulai dengan baca bismillah dan pujian kepada Allah. Itu maksudnya. Ai bitsana'i 'ala Allahil qadim, yaitu maksudnya saya mulai menulis kitab ini dengan memuji Allah yang bersifat al-qadim. Apa makna qadim tadi? Dia yang wujud, tidak ada yang menyebabkan wujud dia. Al-akhiri al-awwali al-akhiril baqi bil lisani. Saya puji Allah yang memiliki sifat qadim, yang memiliki sifat awal, yang memiliki sifat akhir, yang memiliki sifat baqi bil lisan, dengan lisan saya. Lisan Said Marzuki. Ma'a ta'zimihi, dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sekaligus, wa i'tiqadi anna kulla thana'in thabitun lah, dan dengan keyakinan bahwa segala pujian thabitun lillah, tetap atau pasti untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud beliau ketika mengatakan falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila ta'awuli, beliau ingin mengatakan saya tulis nazam ini selain dimulai dengan bismillah, juga dimulai dengan pujian kepada Allah. Allah yang bersifat awal, yang bersifat akhir, yang bersifat baqi, dengan lisan saya. Tujuannya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan keyakinan bahwa segala puji hanya untuk Allah, pasti hanya untuk Allah. Lalu apa dalilnya dia berbuat macam itu? Ada juga berapa dalil? Satu, amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnah Rasul, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdillahi
bilhamdillahi fahuwa aqta. Tadi bil basmalah atau fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ada redaksi riwayat dengan alhamdulillah fahuwa aqta. Maka amalan yang kita buat itu baik, tapi terputus dari kebaikan yang banyak atau keberkahan. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud wa ghairuhu, dan selain Imam Abu Daud, wa hasanahu Ibnu Salah, dan dianggap hadis ini hasan oleh Imam Ibnu Salah. Bapak Ibu dirahmati Allah. Hadis dia disebut sahih, disebut hasan, disebut dhaif, itu ijtihad ulama. Sehingga bisa jadi satu hadis oleh satu ulama dianggap hasan, ulama yang lain menganggapnya dhaif, atau sebaliknya. Kenapa? Masing-masing ulama berijtihad menentukan. Dari mana mereka bisa menentukan itu? Dari berbagai faktor yang menjadi standar dia dalam menghukumi hadis. Mungkin dari segi ittisal sanad, mungkin dari segi dhabitnya para periwayat, mungkin dari selamatnya dari ilat, dan berbagai faktor-faktor yang lainnya. Jadi saya ulang, kalau Bapak Ibu jumpa hadis nanti, kata Imam Abu Daud hadisnya sahih, kata Syekh Albani hadisnya dhaif, kedua ulama punya standar masing-masing, maka penilaiannya bisa beda. Kita tinggal pilih mau ikut Imam Abu Daud atau Syekh Albani. Itu saja masalahnya. Yang ikut Syekh Albani silahkan, yang ikut Imam Abu Daud silahkan. Abu Daud salaf, Albani baru kemarin. Tinggal dipilah saja, dipilih-pilah saja. Tak usah menganggap kata Syekh Albani sahih, pasti sahih. Enggak, belum tentu. Itu adalah penilaian beliau. Kata Imam Abu Dawud sahih, pasti sahih, belum tentu. Penilaian beliau begitu. Kita tinggal ikut. Mau ikut Imam Abu Dawud atau Syekh Albani, gampang urusannya. Yang ikut Syekh Albani silakan, yang ikut Imam Abu Dawud silakan. Tapi mengklaim bahwa pasti benar kalau Syekh Albani, pasti klaim Imam Abu Dawud, itu tak boleh. Paham ya? Kenapa? Keduanya ada potensi benar dan salah. Jadi hadisnya Bapak Ibu tak sekedar kata Rasul begini, tapi penilaian sanad dan matan setelah dari masa Rasul sampai sekarang itu juga satu hal yang berbeda. Bapak Ibu dengar hadis itu langsung dari Rasul atau dari para ulama dan kitab? Ulama dan kitab kan? Kalau sempat dari kitab, belum lagi penulisannya dengan penerbitnya salah tulis. Ba ditulis nun. Ngerti? Sehingga lain yang dimaksudkan Nabi, lain pula yang muncul di kita. Ngerti? Contoh sederhana. Mudah-mudahan ke belakang jelas. Ini ha, kini mungkin ba, mungkin ya, mungkin nun, mungkin ta marbutoh di belakang. Bisa nggak ditulis dengan berbagai versi? Nampak titiknya? Ini 2 titik sekarang. Tadi kalau 1 titik habbah, biji. Kalau 2 titik hayyah, ular artinya. Kalau sempat disebutkan bahwa habbatus sauda, jintan atau jintan, obat habbatus sauda itu obat segala penyakit, aman urusan. Kalau dibaca hayyatun sauda, ular hitam, obat segala penyakit. Terbayang? Demam dia dicarinya ular hitam. Dipatu ular, memang sembuh dia. Tak ada lagi sakit sudah itu. Melayat kita sudah itu. Nampak? Cuma 1 titik. Ngerti masalahnya? Disitulah pentingnya belajar ada guru tuh. Kalau sekedar kata Nabi begini begitu, betul sabda Nabi begitu, tapi valid tidak? Kalau valid, berdasarkan apa? Tersambung sanad atau tidak? Kalau iya, berdasarkan apa? Kalau tidak, berdasarkan apa? Ada kaedahnya. Kalau orang tak punya ilmunya, berarti dia dengan nafsu menilainya. Makanya kita beramal dengan Quran dan Sunnah itu tak ada masalah. Yang masalah itu jika menganggap kita beramal Quran dan Sunnah, orang tidak. Kalau kita tanya lanjut, kamu beramal berdasarkan Quran, apa argumennya? Kok kamu beramal dengan Quran, kami tidak? Tanya lanjut ke orang itu. Jangan-jangan dia pusing sudah itu. Apalagi saya kasih contoh macam itu. Habbatus sauda, hayyatun sauda. Bedanya cuma titik. Ngerti? Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kalau kita membaca, memang banyak yang bisa kita baca. Tapi belum tentu yang kita baca itu dia valid. Ada lagi contoh yang lain. Ini di kitab ulama juga. Pernah dengar kalau orang mau melontar lontar jumrah, batunya itu dibasuh dulu, kerikilnya itu. Pernah dengar? Batu kerikil dibasuh dulu sebelum dilontar. Itu ada yang ngamalkan gitu. Dan ada yang menganggap itu sebagai amalan afdal. Batu yang kita lontar dibasuh dulu kerikilnya itu baru dilontar. Jadi suatu kali dia dibaca di kitab bahwa membasuh batu yang kita gunakan untuk melempar tadi itu adalah bagian dari fadilah. Lalu dia salah baca bahwa yang disebutkan itu adalah ghuslu al-hasa. Ghuslul hasa. Hasa itu kerikil kecil yang untuk lontar jumroh itu. Terbayang ya? Kerikil kecil untuk lontar jumroh. Bukan kerikil besar semacam ini, kecil-kecil itu. Jari ujung jari kita. Ghuslu al-hasa. Al-hasa. Ghuslul hasa. Rupanya kawan ini salah baca. Yang dia baca ghuslul hissi. Ghuslul hissi itu mohon maaf. Kalau kita punya keledai, punya onta, yang dibasuh itu lato-latonya itu. Ngerti ya? Gara-gara salah atau dialih harokat apanya, titiknya dikasih harokatnya beda. Tadinya dibasuh batu kerikil untuk melontar, sekarang dibasuhnya lato-lato dari keledai yang dibawa untuk pergi melontar. Ngerti? Mohon maaf ibu-ibu. Ini gara-gara salah membaca dan tidak ada guru untuk mengajarkan membaca itu. Jadi kitab, saya berguru dengan kitab bagus, tapi berguru dengan kitab ada tidak yang memverifikasi yang kita baca itu benar dan salah. Paham maksud saya? Jadi Bapak Ibu tak ada salah, baca buku tidak ada masalah, silahkan. Tapi valid tidak yang kita baca dengan pemahaman yang sepatutnya. Ini dua contoh nih, paham ya? Ini anekdot nampaknya, tapi itu bisa sebagai nalar bagi kita kalau kita salah dalam membaca buku. Lanjut yang kedua. Tsaniyan, adaan lihaqqi syai'in mimma yajibu alaihi min syukrin na'ama'i. Kata beliau adaan, menunaikan lihaqqi syai'in, terhadap hak segala sesuatu, menunaikan hak sesuatu, mimma yajibu, yang mesti, yang harus, alaihi, kita lakukan terhadapnya, min syukrin na'ama, mensyukuri pemberi-pemberi nikmat, allati minha, yang berasal darinya, ta'lifu hadhil manzumah, kemampuan bisa menulis manzumah ini. Jadi maksud beliau sebagai menunaikan hak Allah yang menjadi sebab memberi nikmat, semua yang memberi nikmat ini, semua yang dapat nikmat ini, dan dengan pemberian Allah tadi itulah beliau Imam Al-Marzuki bisa menulis kitab atau manzumah ini sebagai wujud bahwa Allah yang telah memberikan nikmat bisa menulis, bersyukur kepada Allah, dipuji Allah. Sehingga beliau seakan mengatakan, saya bisa nulis kitab ini, saya ilmu saya terbuka ini bukan karena hebat saya, tapi karena Allah yang bukakan. Sehingga bukti saya mensyukur nikmat Allah, di awal saya sebut alhamdulillah, falhamdulillahi. Ingin mengajarkan kepada kita, kalau ada nikmat yang kita terima, baik nikmat ilmu, baik nikmat harta, nikmat sehat, nikmat apa saja, pertama sadari itu adalah pemberian Allah, maka bersyukurlah kepada Allah sebelum kita merasa apapun yang lain selain rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham Bapak Ibu? Itu maksud beliau. Qala an-nazim, ini sudah bait selanjutnya. Kita lanjut tanya jawab sebelum masuk bait berikutnya. Silakan ada bertanya Pak Ibu. Ustaz Kurniawan, masih kita lanjut? Lanjut, siap. Karena kalau berhenti sebelum zuhur nanggung. Mau makan rasanya enak setelah zuhur makan. Kalau sebelum zuhur makan, perut kenyang itu payah untuk duduk ketika sholat. Sesak napas ketika duduk tasyahud awal,
ketika duduk tasawuf iftirash sendiri. Saya lanjut. Qala an-Nazim rahimahullah. Berkata Nazim Imam Al-Marzuki, semoga Allah rahmati beliau. Bapak Ibu, kalau bisa dari sekarang buatlah kebaikan, yang kebaikan itu akan disebut terus oleh orang. Coba tengok dah berapa kali kita mendoakan Imam Marzuki ini. Minimal 3 kali. Qala an-Nazim rahimahullah. Berkata beliau yang buat Nazim, semoga Allah rahmati beliau. Bayangkan kalau kita ada karya, lalu setiap karya kita dibaca orang doakan kita. Ini beliau meninggal sudah lama. Bayangkan Imam Syafi'i meninggalnya lebih lama lagi, sehingga ketika beliau meninggal, Imam Syafi'i itu umurnya 150 sampai 204 Hijriah beliau hidup. Sekarang kita berada 1444 Hijriah. Berapa tahun itu? 1000 lebih. 1200 tahun lebih beliau masih disebut namanya oleh orang, masih didoakan oleh orang sampai sekarang. Maka Bapak Ibu, hari ini boleh jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita merasa susah betul hidup di pinggir Pekanbaru. Ngapainlah kami sampai di pinggir Pekanbaru? Boleh jadi sekarang begitu. Tapi jangan-jangan 200, 100 atau 50 tahun akan datang, orang akan menyebut, untung dulu ada Ustaz Kurniawan di sini. Bapak siapa, Pak? Ruslan. Ada Pak Ruslan di sini. Dengan Pak Ruslan itulah orang di sini kenal Islam. Dengan Pak Ruslan itulah pengajian hidup di sini. Orang akan menyebut, orang akan mendoakan. Jangan-jangan nanti ada jalan di sini namanya Jalan Haji Ruslan, Jalan Haji Kurniawan. Kan kita tak tahu ke depannya itu. Tak pernah terduga oleh kita bahwa akan ada tol di sini kan? Tak terduga oleh kita bahwa akan ada ring road nanti kan? Kabarnya nanti kan ring road itu dekat SMP 24. Iya, SMP 24 ya? Lihat sana lagi, Bang. Sebelum Babu Salam. Sebelum Babu Salam. Artinya di Pekanbaru dulunya kita menganggap ini luar kota. Jangan-jangan ini kabupaten beda kata orang. Tapi ke depan jangan-jangan kita lebih bersyukur kalau ke Panam itu cepat dibanding orang kota lagi. Sehingga mau pulang kampung ke Sumbar lebih cepat awak dibanding orang itu lagi. Apalagi sudah ada pula tol Bangkinang Bangkinang Pekumbuh. Sehingga Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup ini setiap apapun yang diberikan Allah kita nikmati. Kalau sibuk untuk marah saja, hati kesal, nikmat tak berubah. Ya kan? Pernahkah berubah Palasnya jadi pusat kota Pekanbaru? Untuk sekarang belum. Tapi ke depan nanti, wallahu a'lam. Jangan-jangan pusat Pekanbaru itu di sinilah nanti. Banyak kota, Bapak Ibu, ada yang rumahnya dekat tepi sungai, itu orang tua dekat tepi sungai. Dulu pusat peradaban orang Melayu itu pinggir sungai semuanya. Sekarang orang tak lagi jalur laut, tak lagi jalur sungai, tak lagi jalur laut. Peradaban itu berpindah ke daerah yang lain. Kota Pekanbaru itu dulu pusatnya di Senaplan itu, di pinggir Sungai Siak, ya kan? Tapi begitu buat jalan jalan aspal, jauh dari sungai orang buat, maka beralihlah pusat peradaban manusia. Pernahkah kita menduga gitu? Tidak pernah. Orang mengira lu bahwa dia hidup di pinggir sungai, kota bandar yang luas, makmur, masyarakat di situ, itulah hebat kata mereka di zaman itu. Tapi sekarang banyak tinggal, betul? Banyak peradaban lama yang tinggal, dia sudah beralih ke tempat yang lain. Jadi kita tidak tahu ke depan Palas entah jadi apa. Jangan istana presiden di sini nanti. Ada yang menduga IKN sekarang itu dulu jadi istana? Nggak ada. Untung ada Jokowi. Kalau kita, berapa lah hutang lagi tuh? Belum lahir anak kita udah punya hutang dia. Lanjut. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabiy khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghair mubtadi'. Al-mufradat. Kita baca mufradatnya. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu tahu mufradatnya, bisa membaca sendiri, menerjemahkan syair itu sendiri. As-salatu lughatan. Salat itu secara bahasa orang Arab, artinya ketika orang Arab menggunakan dalam komunikasi mereka, kalimat salat itu artinya ad-du'a bi khairin. Doa kepada orang yang doa itu doa yang baik-baik. Ya Allah, mudah-mudahan yang belum nikah ini dapat jodoh segera. Amin. Ada yang belum nikah sini? Ada banyak. Banyak belum nikah lagi? Itu Iqbal. Masya Allah. Yang di belakang ada yang belum nikah? Ada. Nanti belum nikah ini kumpul lah kita. Di depan ada belum nikah juga soalnya. Tinggal kita musyawarah aja lagi. Tinggal kita musyawarah aja lagi. Fa idza udifat ilaihi ta'ala kana ma'naha
ziyadatul in'amil makruni bit ta'zimi wat tabjili. Ketika disebutkan as-salatu lalu ditambahkan kalimat Allah atau dimasukkan kepada Allah atau Allah berselawat, maknanya adalah ziyadatul in'am, tambahan nikmat, tambahan pemberian. Al-makruni, yang dibarengi tambahan tadi dengan bit ta'zim wat tabjil, dengan keagungan dan pemuliaan. Artinya ketika kita sebutkan Allah berselawat kepada Nabi Muhammad, Allah berselawat kepada malaikat, Allah berselawat kepada fulan, maknanya Allah berikan tambahan nikmat kepada orang tadi, sekaligus ditambahkan keagungan, ditambahkan kemuliaan untuk orang yang Allah selawat tadi itu. Kan ada dalam Al-Quran kan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Maknanya Allah tambahkan nikmat kepada Nabi Muhammad dan tambahkan keagungan serta kemuliaan untuk Nabi Muhammad. Paham Bapak Ibu? Kan orang bingung, kok Allah isi selawat pada Nabi Muhammad, bukannya kita yang selawat pada Nabi Muhammad? Maknanya kata para ulama, selawat itu Allah tambahkan kenikmatan kepada Nabi Muhammad yang dibarengi tambahan tadi dengan mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad. Sehingga ketika orang mendengar bahwa Allah bersalawat pada Nabi Muhammad, berarti Allah mengagungkan, Allah memuliakan Nabi Muhammad. Paham? Lanjut. Wa qad warada 'an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan telah ada riwayat hadis yang berasal dari sahabat Ibnu Abbas, atau telah ada riwayat athar yang berasal dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah ridhai beliau, radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridhai Abdullah dan Abbas, Abbas ayahnya, Abdullah anaknya, kemudian anaknya Abdullah bin Abbas ini disebut dengan Ibnu Abbas. Anna salata minallahi rahmatun, makna ketika disebut salawat dari Allah adalah rahmat dari Allah. Kata beliau, anna salata, bahwa salat minallah, jika datang dari Allah, atau jika salawat minallah datang dari Allah, maknanya rahmat. Wa minal abdi du'aun, dan kalau berasal dari hamba berarti maksudnya mendoakan untuk Nabi Muhammad. Wa minal malaikah istighfarun, kalau berasal dari malaikat berarti permohonan ampun untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah Nabi berdosa? Tidak. Tapi kalimat ini untuk menunjukkan bahwa Allah mengajarkan kepada kita berhusnuzan kepada diri masing-masing, sehingga Nabi menganggap dirinya berdosa, padahal dia dijaga oleh Allah. Yang repot itu merasa diri suci, yang bagus itu merasa diri hina, merasa diri berdosa, sehingga setiap saat berpikir bagaimana memperbaiki, setiap saat bagaimana untuk mensucikan. Tapi kalau merasa diri sudah suci, justru tak pernah usaha kita memperbaiki keadaan, tapi sibuk dengan merasa diri hebat, akhir-akhirnya tak pernah meningkat. Orang lain karena dia merasa diri terus kotor, dia terus membersihkan, dia terus meningkatkan. Dulunya kalau ibaratkan dibuat tangga lah, dia nomor 1, kita 100. Dia karena terus melangkah, dia terus naik, 100 udah lewat, 150 udah lewat, 300 pun udah lewat, kita tak pernah naik dari 100. Kenapa? Sudah merasa 100 itulah yang hebat dari itu. Paham Bapak Ibu? Lanjut. Assalamu, makna kalimat assalam, at-tahiyyatul la'iqatu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-tahiyyah, penghormatan, al-la'iqah, yang patut, yang layak, yang wajar, bin Nabi, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ini sekedar saran saja. Pengajian-pengajian berikutnya sebaiknya seperti bapak-bapak sebagian bawa pena atau pensil, yang terjemahkan itu langsung dicoret. Kenapa? Kalau dicoret di situ, begitu buka lagi ada terjemahnya, langsung nyambung. Waktu itu Ustaz menyebut begini, langsung nyambung. Tapi kalau kita misalnya hari ini memang paham, tapi nanti setelah ke masjid baca lagi buku, belum tentu nyambung lagi. Kenapa? Yang bacakan sudah tak ada lagi. Nah, jadi saran saya, nanti ini buku kan sudah dikasih Bapak Ibu kan? Kan tak diminta balik kan Ustaz? Nah, ya makanya saya pastikan dulu. Kalau diminta balik jangan dicoret. Nah, tapi kalau tak diminta balik Bapak Ibu,
bawa pena, bawa pensil, coret aja nanti. Sehingga buat catatan. Pernah dengar para ulama punya hasyiah namanya? Itu hasyiah itu adalah komentar mereka terhadap kitab yang mereka baca dengan guru mereka. Sehingga menjadi sebuah penjelasan baru. Sehingga orang semakin terang dalam baca kitab itu. Lanjut, sarmadan. Sarmadan itu kalimat yang sama maknanya dengan daiman. Sehingga seakan mengatakan as-summa salatu wassalatu sarmadan, semoga salawat dan salam selamanya. An-nabi ay al-ma'hudu 'inda al-itlaq wa huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa lahu ta'rifani amun wa khasun. Ay al-ma'hud 'inda al-itlaq. Al-ma'hud itu yang sudah terikat, yang sudah jelas. Maknanya ketika kita menyebutkan an-nabi, itu maknanya adalah orang yang sudah jelas dalam pikiran kita kepada maksud tertentu. Siapa dia? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dalam bahasa Arab, kalimat itu ada ma'rifah, ada nakirah. Nakirah itu artinya siapa saja orang bisa disebut nabi. Atau ketika disebut nabi, maka bisa Nabi Adam, bisa Nabi Ibrahim, bisa Nabi Musa, bisa Nabi Isa, dan nabi yang lain. Tapi kita sebutkan dengan an-nabi dalam kitab-kitab yang kita baca hari ini, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya meskipun di sini enggak disebutkan summa salatu wassalamu sarmadan 'alan nabi. Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ma'hudu bil itlaq itu maksudnya yang spontan kita pahami ketika menyebut. Saya ulang, yang spontan dipahami ketika kita menyebut wa huwa sayyiduna Muhammad, yaitu sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ta'rifan. Kalimat nabi ini ada dua definisi, amun wa khasun. Definisi yang umum dan definisi yang khusus. Gimana? Saya menerjemahkan gini, paham Bapak Ibu? Cepat. Masya Allah, saya kira sudah agak lambat. Rupanya cepat juga. Jadi saya ulang, kalimat disebut nabi dalam sebuah teks itu secara spontan dimaksudkan untuk nabi yang kita kenal. Siapa nabi yang kita kenal, atau siapa nabi yang kita maksud? Siapa nabi dalam pikiran kita? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalimat nabi ini ada dua definisi. Definisi umum, definisi khusus. Mana definisi umum dan khusus? Kita tengok definisi awal yang sifatnya umum. Huwa insanun fa'alal awal. Maksudnya berdasarkan definisi yang pertama. Apa definisi pertama? Yang umum. Huwa yaitu dia insanun zakarun hurrun, manusia yang kelaminnya laki-laki, hurrun, merdeka. Uhiya ilaihi, diwahyukan kepadanya. Berarti dia bukan meminta atau dia menagih, tapi dia diberi, diwahyukan ilaihi kepadanya, bisyar'in, dengan syariat yang datang dari Allah. Sawa'un umira bitablighihi amla, sama ada dia diperintah untuk menyampaikannya kepada umat atau tidak. Saya ulang, definisi umum yaitu laki-laki, manusia yang berjenis kelamin laki-laki, orang yang merdeka, diwahyukan kepadanya syariat, baik syariat yang datang dari Allah, baik diperintahkan untuk menyampaikan syariat tadi kepada umat, amla atau tidak. Jadi Nabi itu pokoknya setiap orang dapat wahyu, disuruh menyampaikan syariat atau tidak, dia Nabi. Fa in umira bidzalika farasulun aidan. Kalau disuruh untuk menyampaikan syariat, maka dia rasul juga. Artinya dia selain Nabi juga disebut sebagai rasul. Fan nabiyyu a'ammu minar rasul. Maka kata-kata Nabi adalah lebih umum dibanding kata-kata rasul. Sekali lagi, kata-kata Nabi adalah
kata-kata yang lebih umum dibanding Rasul. Kenapa? Rasul itu adalah yang diberi wahyu, disuruh menyampaikan kepada umat. Nabi enggak, pokoknya dikasih wahyu Nabi. Paham? Nampak umum dan khususnya? Oke. Lanjut. Wa 'ala tsani. Wa 'ala tsani itu maksudnya menurut definisi yang kedua. Apa yang kedua tadi? Khusus. Huwa insanun dzakarun, adalah manusia zakar berjenis kelamin laki-laki. Kemudian hurrun, merdeka. Uhiya ilaihi, disyariatkan kepadanya. Apa yang syariatkan kepadanya? Diwahyukan kepadanya. Apa yang diwahyukan? Syariat. Lalu liya'mala bihi fi nafsihi, agar dia amalkan untuk dirinya. Liya'mala, agar dia amalkan. Bihi, dengan wahyu yang datang kepadanya. Fi nafsihi, pada dirinya sendiri. Maknanya dia dikasih wahyu berupa syariat. Wahyu berupa syariat itu apa? Untuk dia amalkan pribadi. War rasulu, sedangkan rasul insanun dzakarun hurrun, manusia laki-laki merdeka. Uhiya ilaihi, diwahyukan kepadanya. Apa diwahyukan kepadanya? Syariat. Liyuballighahu ila ghairihi, agar dia sampaikan syariat tadi ila ghairihi, kepada selain dia, yaitu umat. Wala yakunu illa rajula, dan tidak ada nabi itu illa kecuali rajulan, pasti laki-laki. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim, dan tidaklah Muhammad kami utus nabi dan rasul sebelum engkau kecuali semuanya rijal, laki-laki. Nuhi ilaihim, kami wahyukan kepada mereka syariat. Saya ulang, fa'alal awal, berdasarkan definisi pertama, yaitu definisi yang umum. Huwa, nabi adalah insanun, orang. Zakarun, laki-laki. Hurrun, merdeka. Uhiya ilaihi, diwahyukan kepadanya. Bisyar'in, dengan syariat. Artinya wahyu itu berupa syariat. Sawa'un umira bitablighihi amla, baik diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tadi kepada umat atau tidak sama sekali. Fa'in umira bidzalika, kalau diperintahkan untuk itu, apa maksudnya? Untuk menyampaikan wahyu itu, maka katanya farasulun aidan, nabi tadi juga disebut dengan rasul. Fannabiyyu a'ammu minar rasul, maka istilah nabi lebih umum dibanding rasul. Kenapa? Rasul spesifik. Apa spesifiknya? Dapat wahyu, sampaikan kepada umat. Kalau nabi, pokoknya asal dapat wahyu, nabi. Disampaikan atau tidak, dia nabi. Kalau rasul, disampaikan baru rasul. Paham ya? Nabi asal dapat syariat. Kalau rasul, dapat syariat dan disampaikan pada umat, baru rasul. Jadi ada pengertian, kita kan sering menyebut nabi dan rasul, atau nabi saja atau rasul saja. Maka oleh mu'alif, oleh ulama akidah, dibuatkan penjelasan lebih detail. Apa dia penjelasan lebih detail? Bahwa kata-kata nabi dan rasul ini bisa bermakna umum dan khusus. Apa contohnya? An-nabi, seorang nabi itu uhiya ilaihi, diwahyukan kepadanya. Sudah itu, disampaikan kepada umat atau tidak, dia nabi. Ballaghahu amla, dia sampaikan kepada tidak. Ar-rasul, disebut seorang itu sebagai rasul, uhiya ilaihi, diwahyukan kepadanya syariat. Dia mesti balaghahu ilal ummah, dia sampaikan kepada umat, baru sebut dengan rasul. Nabi asal terima wahyu, nabi.
Sampaikan atau tidak, dia Nabi. Kalau Rasul, terima wahyu tambah sampaikan kepada umat, baru Rasul. Ini perbedaan pertama. Ada lagi ulama membedakan bahwa Nabi tidak ada syariat baru. Kalau Rasul ada syariat baru. Saya ulang, Nabi tak ada syariat baru. Dia ngikut syariat Nabi sebelumnya. Kalau Rasul ada syariat baru. Contoh, dulunya tak ada haji, sekarang ada haji. Maka orang yang dapat syariat baru ini dia Rasul. Kalau tak dapat syariat baru, dia hanya mengerjakan syariat Nabi sebelumnya, dia adalah Nabi saja. Ini kalau orang tanya apa beda Nabi dan Rasul. Satu tadi beda Nabi dan Rasul, kalau menyampaikan wahyu Rasul, tak menyampaikan wahyu Nabi. Yang kedua, dapat syariat baru Rasul, tak dapat syariat baru Nabi. Ngerti? Saya lanjutkan. Wa ala tsani, berdasarkan definisi khas atau yang kedua tadi, huwa insanun dzakarun hurrun, adalah manusia yang dia laki-laki, dia merdeka, uhiya ilaihi bisyar'i, diwahyukan kepada mereka dengan syariat, liya'mala bihi fi nafsihi, untuk dia amalkan secara pribadi. War rasulu insanun dzakarun hurrun uhiya ilaihi, sedangkan Rasul manusia laki-laki merdeka, diwahyukan kepadanya syariat, liyuballighahu ila ghairihi, untuk dia sampaikan kepada yang lain. Wala yakunu illa rajula, Nabi dan Rasul tidak ada mereka itu kecuali laki-laki semua. Artinya tak ada Nabi dan Rasul perempuan, semuanya laki-laki. Berdasarkan firman Allah, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Baik, sampai sini ada pertanyaan Pak Ibu? Tak ada? Masih ada waktu sedikit lagi? Saya kira kita habiskan sampai pembahasan wahwa ala wajhaini itu. Kemudian khairu man qad wahada, kita tengok waktu, kalau cukup sebelum zuhur kita lanjut, kalau tidak minimal sampai wahwa ala wajhaini itu. Wahwa ala wajhaini, apa maksudnya? Cara membaca kalimat Nabi ini ada dua cara. Artinya cara baca kalimat Nabi itu ada dua cara. Bitasydidil ya'i nabiyyun, satu cara bacanya Nabiyun. Yang kedua bil hamzi Nabiun. Nampak? Di situ Nabiyun. Kalau yang kedua Nabiun. Nampak Bapak Ibu? Satu Nabiyun pakai tasydid. Yang kedua Nabiun. Bitasydidil ya'i, yaitu Nabiyun, ma'khudun minan nubuwah, diambil dari kata-kata nubuwah. Wa huwal makanul murtafi'. Kalimat nubuwah itu secara bahasa Arab tempat yang tinggi. Artinya secara bahasa Arab, summiyan nabiyyu bihi li'annahu marfu'ur rutbah. Dinamakan Nabi dengan kata Nabi tadi, artinya kita menyebutnya dengan istilah Nabi, li'annahu marfu'ur rutbah, karena Nabi itu marfu'u, sangat tinggi, rutbah, kedudukannya. Kan manusia ini paling mulia Nabi kan? Tak ada lebih mulia pada Nabi. Maka karena kedudukannya paling tinggi, disebutlah orang yang berkedudukan tinggi itu sebagai dengan Nabi. Kenapa? Ini diambil kalimat nubuwah. Dalam bahasa Arab kalimat nubuwah itu Pak, tempat yang tinggi. Artinya jika ada tempat itu ada tinggi, paling tinggi itu nubuwah bahasa Arabnya. Maka orang ketika dia kedudukannya paling tinggi di antara semua orang disebut nubuwah. Bahasa lainnya Nabi. Paham? Sehingga orang Arab ketika menyebut nama Nabi berarti, oh orang ini paling tinggi kedudukannya di antara semua orang. Itu beda orang Arab dengan kita. Dia langsung paham. Sebab itu adalah berasal dari filosofis bahasa mereka. Ada asalnya. Nyambung mereka dengan pemahaman lebih dari sekedar kata. Sumyan nabiyyu bihi li'annahu marfu'ur rutbah aw rafi'u rutbatin man tabi'ahu. Atau Nabi ini pengangkat kedudukan orang yang mengikut dia. Apa maknanya? Siapa saja orang mengikut Nabi, dia kedudukannya tinggi. Siapa saja orang tak mengikut Nabi, kedudukannya rendah. Paham? Aw rafi'u, atau dia yang mengangkat, rutbah kedudukan, man tabi'ahu, siapa saja yang mengikut dia. Yang kedua bil hamzi, cara bacanya dengan hamzah, nabiun. Tadi nabiyun, yang kedua nabiun. Artinya kalau ada orang baca kalimat Nabi itu dengan nabiun, yang kedua nabiyun, keduanya benar.
Paham? Secara ilmu bahasa Arab. Cuma kalau pemahaman bahasa masyarakat, mungkin ketika kita baca Nabi, marah masyarakat. Oh, ajaran sosek nampaknya. Usah-usah takdir lah sosek. Baca Nabi je Nabi katanya. Jangan-jangan mereka katanya tabi katanya. Jangan-jangan mereka sabi ujungnya. Tahu sabi? Sabi tu ya? Untuk apa tu? Untuk bersih-bersih lahan tu. Jadi nampaknya Ustaz takdir ini mainnya main parit, main arit je, main pisau je nampak tu. Jadi kalau kita tahu ilmunya enak. Orang makin banyak tahu, makin sedikit ingkar dia. Makin sedikit tahu, makin banyak ingkar dia. Makanya orang kita nggak tahu takdir, apa itu takdir? Macam hidup kita ditentukan oleh orang tua aja kata dia. Dia nggak tahu bahwa takdir itu punya filosofi yang berbeda dari apa yang dia pikirkan. Betul tak ini, Mas? Makhudun minan naba. Kata-kata Nabi berasal dari kata-kata naba. Wa huwal khabar. Apa itu naba itu? Artinya al-khabar. Apa namanya surat An-Naba itu? An-Naba apa awalnya? Amma yatasaalun anin naba'il azim. Muhammad, apa yang mereka tanyakan kepada kamu? Mereka bertanya an-naba'il azim, berita yang besar, berita yang dahsyat. Nah, itu. Wa wal khabar, kan naba itu khabar, li'annahu mukhbar. Kenapa disebut dengan naba? Li'annahu mukhbar, karena dia orang yang diberi kabar. Bukan memberi kabar. Yang memberi kabar siapa? Allah melalui nabi malaikat Jibril. Tapi Nabi itu mukhbar, orang yang diberi kabar. Kabar tadi yang diberikan juga ke kita. Paham? Jadi Nabi itu mukhbar, diberi kabar. Siapa yang beri kabarnya? Jibril. Atau siapa yang beri kabarnya? Allah. Au mukhbirun anillahi ta'ala, atau mukhbir, pemberi kabar yang datang dari Allah. Artinya orang yang menyampaikan kabar dari Allah kepada kita namanya Nabi. Paham Bapak Ibu? Dibaca Nabi boleh, dibaca Nabiun boleh. Kedua-duanya berasal dari asal kata bahasa Arab yang benar. Masing-masing punya filosofi, tapi maksudnya sama. Sehingga mau dibaca Nabi, mau dibaca Nabi, benar. Baik Bapak Ibu, sudah waktu azan. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz sudah bahas tentang Nabi. Iya Pak. Bagaimana pandangan Ustaz kalau ada muncul nabi-nabi palsu? Baik. Bagaimana pandangan kalau muncul nabi-nabi palsu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang ketika muncul nabi, maka tugas kita apa? Uji. Betul nabi dia atau tidak? Tengok sifat dia. Pertama, dia laki-laki atau perempuan? Yang kedua, dia punya wahyu atau tidak? Kalau ia wahyu, apa wahyu dia? Uji oleh kita. Kalau tak ada, omong kosong aja. Atau jangan-jangan diambil dari mantra-mantra apa? Jin ifrit dari masa Nabi Sulaiman dulu. Kita aja yang waras ini membaca dia sudah pusing kepala. Apalagi mengajarkan ke orang pula. Itu kita nalar Pak. Sehingga kalau mengikut nalar bahwa Nabi itu laki-laki, kemudian dapat wahyu, kemudian wahyu itu isinya syariat. Kita tanya, kamu dapat wahyu atau tidak? Apa wahyunya? Isinya syariat atau tidak? Kita tanya lanjut, kami wajib sholat, kamu wajib apa? Jangan-jangan ada syariat yang baru, pengganti sholat. Kami wajib haji, kamu wajib apa? Kira-kira gitu Pak. Kalau semuanya hanya omong kosong, berarti Nabi palsu tuh. Karena Nabi Muhammad sudah mengatakan, tak ada Nabi setelah beliau. Al-Quran sudah mengatakan Khatamul Anbiya wal Mursalin, bahwa Nabi Muhammad itu penutup Nabi dan Rasul. Maka siapapun yang mengaku Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad pasti bohong. Sehingga jangan mudah terpedaya. Jangan mudah nengok, oh ya ganteng nampaknya, macam-macam malaikat nampaknya orangnya. Ya Nabi itu. Hati-hati. Cukup Pak? Ada lagi pertanyaan? Pas waktu azan, pas pula waktu makan, itu makannya sudah ada. InsyaAllah setelah salat kita tinggal makan. Bagi ibu-ibu yang tak salat, bukan tak boleh salat, yang sedang tak salat, silakan makan. Mudah. Atau kalau ada yang tak makan sendiri buat pulang juga silakan. Cuma tak bisa duduk bersama kawan, duduk bersama istri di rumah cuma. Tapi bisa duduk bersama kawan. Mudah-mudahan manfaat.